Di era digital, siapa saja bisa jadi analis ekonomi di TikTok dan YouTube, menyebar prediksi krisis dengan grafik sederhana dan judul bombastis. Narasi kehancuran ekonomi mudah viral, menciptakan kepanikan massal, meski seringkali hanya berdasar asumsi dangkal. Masalahnya, mereka menyederhanakan isu kompleks seperti kenaikan harga minyak, seolah itu satu-satunya penentu nasib ekonomi Indonesia. Faktor penting seperti kekuatan ekonomi domestik dan pengalaman pemerintah sering diabaikan, sehingga publik mudah termakan ketakutan. Inilah tantangan baru membedakan antara analisis berbasis data dan sensasi digital yang menyesatkan. Di tengah ramainya prediksi suram yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial dan berbagai forum diskusi, kekhawatiran soal masa depan ekonomi Indonesia semakin terasa. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah benar Indonesia akan menghadapi krisis besar akibat gejolak global yang sedang terjadi? Suasana di pasar, jalanan, dan ruang publik pun dipenuhi obrolan tentang harga-harga yang naik dan ketidakpastian ekonomi. Di tengah situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya angkat suara untuk menanggapi keresahan publik. Dalam konferensi pers resmi, ia tampil tegas dan penuh keyakinan, menyampaikan pandangannya secara terbuka kepada masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia memang menjadi tantangan berat bagi perekonomian nasional. Namun, menurutnya, situasi ini bukanlah akhir dari segalanya. Apalagi kiamat ekonomi seperti yang sering digembar-gemborkan oleh para analis dadakan di media sosial. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menakut-nakuti tanpa dasar kuat. Purbaya secara khusus mengkritik analisis-analisis viral yang hanya melihat satu sisi permasalahan dan mengabaikan data historis yang sebenarnya sangat penting. Ia menilai, banyak pihak terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sudah berkali-kali menghadapi gejolak ekonomi, baik akibat krisis global maupun faktor internal. Dari pengalaman masa lalu, bangsa ini selalu mampu bertahan dan bangkit kembali berkat strategi yang matang dan kerjasama semua pihak. Pemerintah, kata Purbaya, tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Berbagai mekanisme dan fondasi kebijakan telah disiapkan jauh-jauh hari untuk meredam guncangan eksternal. Tim ekonomi pemerintah terus bekerja keras, memantau perkembangan global, dan menyesuaikan langkah-langkah strategis agar dampaknya bisa diminimalisir. Purbaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali berdiskusi secara rasional dan berbasis data. Ia menekankan pentingnya literasi ekonomi agar publik tidak mudah terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Diskusi yang sehat dan terbuka akan membantu bangsa ini mengambil keputusan yang lebih bijak. Pesan Purbaya jelas, jangan mudah panik menghadapi tantangan. Mari percaya pada kemampuan bangsa ini untuk melewati masa sulit, tetap optimis, dan terus bekerja sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Purbaya mengajak publik menengok krisis 2008 saat harga minyak Brent melonjak di atas $220 per barel. Logika sederhana mungkin menyimpulkan ekonomi Indonesia pasti hancur, tapi faktanya, ekonomi tetap tumbuh 4,6% di tengah badai global. Kuncinya, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, penyesuaian APBN, pengelolaan subsidi, dan stimulus ekonomi. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, pemerintah melindungi daya beli masyarakat. Koordinasi erat jadi benteng utama menghadapi guncangan eksternal. Pelajaran 2008, kenaikan harga minyak bukan akhir segalanya. Indonesia punya kapasitas bertahan. Sejarah membuktikan, fondasi ekonomi kita sudah teruji. Tahun 2011, harga minyak kembali tinggi, namun ekonomi Indonesia justru tumbuh impresif 6,2%. Konsumsi rumah tangga dan investasi tetap kuat, inflasi terkendali, dan stabilitas makro terjaga. Keberhasilan ini hasil pembelajaran dari krisis sebelumnya. Kebijakan fiskal dan moneter makin efektif. Pemerintah mengelola subsidi lebih tepat sasaran. Bank Indonesia responsif menjaga stabilitas. Konsumsi domestik jadi bantalan utama, membuat Indonesia tahan banting terhadap gejolak global. Tahun 2011 membuktikan, bukan hanya bertahan, Indonesia bisa berlari di tengah tekanan. Resiliensi ekonomi dibangun lewat kebijakan tepat dan reformasi berkelanjutan.
Pandemi COVID-19 jadi ujian baru, memicu kontraksi ekonomi global dan lonjakan harga komoditas. Meski sempat tertekan, ekonomi Indonesia pulih cepat, pertumbuhan kembali positif sejak 2021. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, dan insentif untuk UMKM. Kebijakan burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia jadi terobosan penting. Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif jadi kunci bertahan di tengah krisis multidimensi. Pengalaman pandemi membuktikan fondasi ekonomi Indonesia makin kokoh, mampu meredam gejolak ekstrem. Ini jadi bukti terbaru ketahanan ekonomi nasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kunci keberhasilan Indonesia selalu terletak pada sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kedua instrumen ini, meski berbeda peran, saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika krisis melanda, sinergi ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh, memastikan ekonomi tetap bergerak dan masyarakat terlindungi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal mengelola APBN, menyalurkan subsidi, dan memberikan stimulus ekonomi. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi, terutama di masa sulit. Subsidi energi, bantuan sosial, dan insentif pajak menjadi alat penting untuk menahan dampak negatif krisis. Sementara itu, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi di pasar valuta asing, BI memastikan agar harga-harga tetap terkendali dan kepercayaan terhadap rupiah tetap terjaga. Stabilitas moneter ini sangat penting agar dunia usaha dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sangat vital. Tanpa komunikasi dan kerjasama yang baik, kebijakan yang diambil bisa saling bertabrakan dan justru memperburuk keadaan. Dengan koordinasi yang solid, setiap kebijakan yang diambil dapat saling memperkuat dan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi dan penerimaan negara. Di saat yang sama, Bank Indonesia bekerja keras menjaga ekspektasi inflasi agar lonjakan harga tidak menekan daya beli masyarakat. Sinergi ini memastikan dampak gejolak global bisa diminimalisir di dalam negeri. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter harus berjalan seiring, saling mendukung, bukan saling menahan. Jika salah satu terlalu agresif atau pasif, stabilitas ekonomi bisa terganggu. Oleh karena itu, dialog dan evaluasi rutin antara kedua pihak menjadi kunci agar kebijakan yang diambil selalu relevan dengan kondisi terkini. Pengalaman dari berbagai krisis seperti tahun 1998 dan 2008 membuktikan bahwa koordinasi dua instrumen ini adalah mesin utama stabilitas ekonomi. Tanpa sinergi, pemulihan akan berjalan lambat dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Inilah kekuatan yang sering luput dari perhatian publik. Kerjasama erat antara kebijakan fiskal dan moneter adalah fondasi yang menjaga kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berjalan normal, bahkan di tengah badai ekonomi. Purbaya tak hanya bicara sejarah, ia langsung bertindak dengan kebijakan berani. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, ia memilih untuk tidak sekadar menjadi penonton. Dengan pemikiran visioner, Purbaya dan timnya merancang langkah konkret yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Keputusan ini bukan tanpa risiko, namun keberanian untuk mengambil tindakan nyata menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian. Salah satu langkah terobosan yang diambil adalah memindahkan 200 triliun dana SAL ke 5 bank BUMN. Dana sebesar ini bukan hanya angka di atas kertas. Ini adalah sumber daya nyata yang diharapkan dapat mendorong kredit ke sektor real. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa dana negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya mengendap di sistem perbankan. Tujuannya jelas, menggerakkan ekonomi lewat pertumbuhan kredit, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kredit yang lebih mudah diakses, pelaku usaha kecil hingga besar diharapkan bisa mengembangkan bisnis mereka, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Efek domino dari kebijakan ini diharapkan terasa hingga ke pelosok negeri. Dana ini harus disalurkan sebagai kredit baru, bukan untuk membeli SBN,
memaksa bank lebih proaktif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Dengan demikian, bank-bank BUMN didorong untuk lebih aktif, mencari peluang kredit yang sehat dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar mencari aman dengan investasi di surat berharga negara. Namun, tantangan tetap ada. Permintaan kredit di masyarakat masih lesu. Sebagian pelaku usaha masih ragu untuk mengambil pinjaman di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, risiko kredit macet juga harus diwaspadai. Karena penyaluran dana yang tidak hati-hati bisa berdampak negatif pada stabilitas perbankan. Ini adalah pertaruhan yang terukur. Jika strategi ini berhasil, maka kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun jika gagal, pemerintah dan bank harus siap mengelola risiko yang muncul, baik dari sisi keuangan maupun kepercayaan publik. Oleh karena itu, koordinasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ragu mengambil risiko demi menjaga momentum ekonomi. Dengan kebijakan yang berani dan terukur, harapannya Indonesia bisa keluar dari tekanan ekonomi dan melangkah menuju pemulihan yang lebih kuat dan inklusif. Pesan utama Purbaya, analisis ekonomi harus berbasis data, bukan asumsi atau ketakutan. Data pertumbuhan, inflasi, neraca perdagangan, dan indikator lain jauh lebih akurat daripada opini viral. Analis dadakan sering mengabaikan data historis dan kekuatan konsumsi domestik Indonesia. Analisis satu variabel adalah jebakan. Data memberi perspektif seimbang, menimbang dampak negatif dan positif. Dengan data, kita bisa memahami risiko dan peluang secara objektif. Literasi data penting agar publik tak mudah panik dan diskusi ekonomi jadi lebih sehat. Biasakan bertanya, apa datanya? Sebelum percaya pada narasi menakutkan. Kesimpulannya, kenaikan harga minyak memang tantangan, tapi bukan alasan untuk panik. Optimisme pemerintah didasarkan pada data, pengalaman, dan kesiapan kebijakan, bukan sekadar harapan kosong. Risiko diakui, tapi Indonesia punya rekam jejak mengelola tekanan global dengan baik. Ketakutan buta hanya lahir dari informasi dangkal dan narasi sensasional. Kepercayaan pada data dan sejarah jadi penawar terbaik untuk kepanikan. Masa depan ekonomi Indonesia lebih ditentukan oleh kebijakan dan ketenangan di dalam negeri, bukan ramalan viral. Selama pilar fundamental tetap kokoh, Indonesia akan tetap tangguh. Dengan optimisme terukur, bangsa ini siap menghadapi tantangan berikutnya.